sebelumnya. Ini. Lanjut, ini. Terus. Ini. Sebelumnya. Ini. Terus. Oh ya, yang tadi itu. Nah, ini. Ini. Jadi tadi itu, sebenarnya banyak kita ini disuguhi oleh isu-isu yang seksi, indah, benar, tapi menyesatkan. Itu isu ini. Ada kemudian jihad melawan TBC gitu. Itu kan rame dulu. Sampai kita ini para ulama membahas semua. Termasuk kami di PBNU itu ikut membahas itu. Nah, ternyata apa? Itu adalah permainan dari industri farmasi. Makanya dulu ada teman kita, waktu itu kena sakit TBC. Itu selama 6 bulan itu dikasih obat yang banyak sekali. Setiap hari itu harus minum sekantong obat. Sekantong minum itu sehari itu. Terus nanti hari berikutnya sampai TBC itu. Nah, itu kebetulan santri di Ciganjur, ketahuan Gus Dur, dimarahin. Tinggalkan itu, nggak ada itu. TBC soal kebersihan, soal udara dan cahaya matahari gitu. Kamu kamarmu bersihan, nggak usah minum itu. Ini nggak benar itu. Kita di sakit TBC hanya diobati, tapi tidak membersihkan lingkungan. Itu nggak ada gunanya. Membersihkan lingkungan dulu. Betul kok. Begitu obat itu ditinggalkan, baru diminum separuh dosis ya, baru 2 bulan lah. Padahal itu harus 6 bulan minum. Akhirnya sembuh. Karena apa? Biasanya kan bakteri-bakteri yang ada di sekitar kita ini, kalau rumahnya nggak pengap, kemudian nggak pernah kena sinar matahari, ya hiduplah dia itu. Itu solusinya itu. Nah, pedagang obat ini nggak mau solusi itu, tidak tunjukkan obat, caranya obat gitu, biar obat dia lari. Dan itu kerjasama dengan departemen kita, di pemerintah kita, dengan kedokteran di lingkungan kita. Itu yang terjadi itu. Daripada ada sonda itu, waktu karena kita nggak tahu ya. Nah, iya kita, ini kan barang bagus, banyak orang kita kena TBC ya, terus kita sambut isu ini karena ada bantuan macam-macam itu, dan vaksin dan sebagainya ya. Terus anti korupsi, masalah anti terorisme dan sebagainya itu sebenarnya banyak isu-isu itu jebakan. Anti korupsi juga begitu. Anti korupsi kan baik gitu ya, korupsi memang jahat, menghancurkan negara kita. Kalau orang yang paling jahat anti NKRI ya sebenarnya koruptor itu. Tetapi isunya diolah semiotika itu hanya menjadi permainan orang-orang yang menjamin duit kita agar kita itu diadu domba melalui korupsi itu. Makanya dulu orang itu difasilitasi untuk bisa korupsi. Setelah korupsi difasilitasi untuk individual, kemudian difasilitasi menjadi orang hedon. Nah, kalau hedon kan kebutuhannya banyak itu. Hedon lalu korupsi. Tapi itu justru disuruh ngawasi oleh yang menjamin duit tadi itu. Nah, diawasi ya udah, uang semua udah dipancing untuk korupsi ya akhirnya jadilah. Nah, itu hanya untuk menghancurkan sebuah bangsa itu dengan cara itu. Jadi para pimpinannya itu diajari individual, kemudian kalau individual ya jadi hedon, kalau hedon mau nggak mau ya korup gitu. Gimana membiayai hedonismenya itu kalau nggak korup, gaji ya pas-pasan gitu. Nah, situlah kemudian dikontrol. Nah, itulah kita harus hati-hati. Ulama itu harus tahu gitu. Dan juga anti terorisme, termasuk anti rokok. Nah, anti rokok itu juga, saya itu tidak merokok sejak dulu, tapi begitu tahu ini adalah permainan farmasi dan juga permainan pabrik rokok, udah berhentilah gitu. Ya kalau orang rokok itu nggak apa-apa asal diniati jihad ya nggak apa-apa. Gitu. Jihad melawan kapitalisme. Saya itu pernah ketemu dengan Pramudia Natatur, itu kan PKI orang itu. Dia itu perokok berat gitu. Ketemu dengan saya 1 jam itu nggak pernah berhenti rokoknya. Terus, Anda nggak ngerokok? Oh enggak. Gitu. Wah, Anda ini anti petani, anti petani tembakau. Oh enggak, saya anti kapitalis, saya anti pabrik rokok. Gitu. Baru dia diam begitu. Saya anti kapitalis pabrik rokok yang ada di belakang kita ini. Gitu. Nah, dia itu sebenarnya ada banyak permainan ya. Jadi dengan adanya permainan antara industri farmasi dengan industri rokok itu jadilah pertarungan lalu diharamkan itu. Gitu. Walaupun diharamkan ya, tapi makanya itu kita harus hati-hati di situ. Kalau kita tidak merokok itu jangan dalam rangka mengikuti agenda mereka lah. Nggak merokok sajalah, merokok sajalah gitu. Tapi
Sampai mereka menekankan kenapa rokok harus haram. Dulu rokok kan nggak haram itu, makruh saja lah gitu, di seluruh dunia lah gitu. Dan tiba-tiba rokok kok hukumnya haram gitu loh. Kemudian menjadi masif ya, itu kan sampai mengerikan. Kampanye anti rokok itu, kan ada orang yang lehernya bolong gitu, ada orang yang jantungnya pecah gitu. Itu kan kampanye yang menurut saya berlebihan. Saya itu nggak boleh sebenarnya di jalan-jalan raya kita diberi bentuk kekerasan. Itu kan kekerasan itu ya. Orang lehernya putus, semuanya lidahnya, mulutnya pecah kayak gitu. Sebenarnya ngotori di suwati. Ya boleh lah orang anti rokok, tapi ya jangan keterlaluan lah. Kalau orang Jawa ngunu ya ngunu mbok aja ngunu. Keterlaluan nanti ya kok dilarang saja lah gitu. Tapi kok dikasih gambar yang menjijikkan, menyeramkan itu kan kampanye yang tidak baik gitu. Nah, itu ya karena tadi itu, karena ini pertarungan bisnis ya. Nah, makanya kita alhamdulillah itu termasuk mungkin dulu kan hati-hati dalam meluruskan gitu. Rokok itu tidak diharam, tapi rokok haram bagi orang tertentu kan begitu. Wanita yang hamil, orang yang sakit, itu haram gitu. Itu kita MUI seperti itu. Tetapi digoreng sehingga MUI mengharamkan rokok gitu ya. Itu nggak benar itu. Yang diharamkan orang yang rentan tadi itu gitu. Ya benar itu. Nah, tapi kalau Muhammadiyah kan total mengharamkan itu ya. Itu ya dia punya yang lain ya. Tapi kalau MUI waktu itu saya ikuti keputusannya dan saya ketemu kiai-kiainya memang diharamkan bagi orang-orang rentan yang tadi itu yang sakit, anak-anak atau perempuan hamil gitu. Nggak boleh karena mengganggu keselamatan, mengancam keselamatan itu. Kemudian masalah nuklir dan sebagainya. Ini nanti harus hati-hati ya soal nuklir itu karena ini para ulama yang disasar. Kenapa? Nuklir itu kan teknologi sangat modern dan sangat murah. Semua negara mau bisa menjadi hebat, ada Amerika, Rusia, Perancis, Jerman, karena punya teknologi nuklir, energi nuklir itu sangat murah. Kalau kita sehari itu batu bakar berapa ribu ton kita bakar untuk menghasilkan listrik ini. Dan itu mengotori lingkungan yang luar biasa, karena apanya? Itu asapnya itu. Kalau kita nuklir, itu gantinya 8 bulan sekali, Pak. Ada cerobong tabung kayak tabung gas gitu, itu dimasukkan di reaktor itu 8 bulan baru ganti, sangat efisien. Nah kapal Amerika, kapal induk keliling dunia itu kalau bahan bakarnya gas itu tiap hari kan harus mendarat itu berlabuh, tapi dia keliling dunia berbulan-bulan tanpa ngisi bahan bakar. Kenapa? Karena satu kali diisi bahan nuklir itu bisa untuk 6 bulan, bisa 8 bulan, mungkin sudah perkembangan tertinggi mungkin bisa 1 tahun gitu. Nah itu teknologi sangat murah. Bagaimana Indonesia tidak maju, jangan bikin nuklir. Padahal Bung Karno dulu, dengan setujuan para ulama pada zamannya, sudah bikin 5 reaktor nuklir. Pak. Masih ada. Tahun 70 itu Indonesia sudah merencanakan punya PLTN. Listrik tenaga nuklir sudah punya. Ini begitu warna ceritanya diberat, Orde Baru muncul, Amerika di situ melarang Indonesia nuklir. Berbahaya nuklir itu. Gitu. Nuklir itu mengancam manusia. Nah, terus kemarin kita mau bikin nuklir di Jepara itu kan, ulama dikerahkan. Bagaimana hukumnya nuklir? Lalu nuklir itu berbahaya, kebocoran di Chernobyl, kebocoran bom atom di Jepang, kebocoran nuklir itu haram. Makanya Indonesia nggak boleh bikin nuklir karena menurut fikih haram, menurut para ulama itu. Sudah diharamkan itu. Nah, padahal dulu para ulama terdahulu itu tidak mengharamkan nuklir. Kenapa kita mungkin? Karena mereka itu dikasih informasi sepihak oleh musuh-musuh kita. Siapa? Australia, Jepang, Amerika sendiri, Singapura itu. Nah kalau Indonesia bisa bikin negara nuklir, industri nuklir bukan untuk perang ya, untuk bahan bakar listrik, tenaga listrik. Ya kita kaya raya, bahan bakar itu industri jadi murah. Listrik sekarang bayar kan mahal itu, karena batu bara mahal. BBM mahal. Kalau bahan bakarnya nuklir kan ya 8 bulan baru mengganti dan itu tidak polusi gitu. Tapi nuklir dinarasikan bahwa ini berbahaya bagi kehidupan dan seterusnya. Ya berbahaya tapi kalau salah kelola, tapi kalau dikelola ya tidak apa-apa. Semua negara besar berpendapatan tinggi itu nerapkan nuklir. Prancis, Jerman, Amerika, Rusia. Kalau enggak ya kita ya kehabisan bahan bakar kayak di kita ini gitu. Nah, itu bagaimana mereka itu menipu kita dan celakanya kita Islam dijadikan justifikasi terhadap penghancuran bangsa sendiri gitu, dengan hukum-hukum itu
Dan saya pegang itu hasil Baksu Masail para kiai di Jawa Timur tentang haramnya nuklir itu. Saya pegang betul itu. Karena ini menyalahi ijtihad para ulama tahun 50-an. Jadi untuk padahal waktu itu kan bom nuklir baru berhenti kan dari Jepang. 45 ke 50 itu kan kira-kira asapnya masih mengepul lah gitu di sana. Orang masih belum berani ke Hiroshima atau Nagasaki bekas bom. Tapi para ulama kita sudah berani menyetujui pendirian reaktor nuklir di Indonesia. Karena apa? Manfaatnya sangat besar untuk kemajuan kita. Nah itu. Yang penting tidak untuk perang aja lah, tidak untuk senjata nanti menghancurkan. Tapi untuk keperluan damai, itu. Untuk keperluan kesehatan, untuk pertanian ya. Kenapa negara lain itu maju? Karena untuk memisah bibit ya, untuk bikin pertanian itu harus dengan nuklir juga. Untuk pengawetan barang, kemudian untuk kedokteran, semua butuh nuklir. Kita di ronsen tiap hari itu, tiap itu ya pakai radioisotop dari nuklir gitu. Nah, itu yang kita anukan. Nah, tapi itu sudah diharamkan. Berarti kita itu ya haram itu. Rumah sakit ronsen itu haram itu. Makanya jangan ronsen, menurut ulama haram itu. Kecuali Anda sudah mengubah hukumnya gitu. Nah, ini karena ketidaktahuan terhadap namanya geopolitik. Ya nanti itu kita masuk ke geopolitik. Jadi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia sekitar kita itu. Nah, kita ini Indonesia kan tidak hidup sendirian, tapi dikelilingi oleh negara besar. Tidak hanya ekonomi, militernya besar, juga teknologinya tinggi. Amerika, Australia, Inggris, Jerman, Prancis, termasuk sekarang Cina dan Jepang. Kan teknologinya sangat tinggi, militernya juga sangat tinggi. Nah, itu setiap ada masalah, kita harus melihat aktor-aktor pemain ini. Dan itu semua itu akan mengambil Indonesia. Karena apa? Indonesia itu posisinya sangat strategis secara geografis. Karena apa? Dia itu mau meloncat kemana aja mudah. Ke Asia mudah, ke Afrika tinggal lewat, kemana tidak lewat negara lain. Tidak harus izin. Kalau melintasi udara kita mau keluar kemana nggak minta izin dulu. Mau ke Cina tinggal terbang aja gitu. Mau ke Amerika tinggal lewat Pasifik. Mau ke Afrika tinggal nyebrang sana itu. Kalau Australia begitu. Strategis sekali. Nah, kan itu tidak strategis tapi kaya raya. Dulu kaya dengan minyak, kemudian juga batu bara, kemudian ada hasil hutan kayu. Nah, sekarang Indonesia menjadi negara yang sangat menjadi incaran dunia karena kita ini punya namanya tanah jarang. Di tanah jarang itu ada namanya lithium dan sebagainya, itu bahan untuk membuat baterai. Ini masa kejayaan minyak BBM sudah akan habis Pak itu. Sudah nanti BBM nggak laku. Karena apa? Semua peralatan nanti pakai baterai, termasuk listrik itu nanti pakai baterai. Nah, makanya ini, dan itu sebenarnya ada di Indonesia. Kira-kira di atas 60% sumber lithium dunia ada di Indonesia. Yang ada di Morowali dan yang lain belum kita gali itu. Termasuk di Rio itu ada. Itu ada di Indonesia. Makanya kita jadi rebutan. Jadi Freeport itu nanti nggak ada apa-apanya. Kemudian di Newmont itu ya nggak ada apa-apa yang di Banyuwangi. Tapi nanti akan ada sumber baru lagi, tanah jarang, yaitu nikel itu. Nikel dan lain-lain itu kan banyak, derivasinya dari situ banyak. Nah ini, kita strategis kaya sebagai sumber daya, kita ini jadi rebutan. Nah kita ini jadi celaka karena kita kaya. Jadi menjadi negara kaya itu berisiko. Karena kita ini tidak siap. Nah, contohnya yang ekstrim di Afrika. Afrika itu kan penghasil berlian. Ya. Jadi orang di Afrika yang miskin-miskin itu sebenarnya tidur di atas berlian itu. Misalnya itu berlian yang paling bagus dari situ, mulai dari Sudan sampai ke Afrika Selatan. Itu isinya berlian itu. Makanya di sana itu terjadi perebutan akses itu. Disitulah penjajah masuk. Begitu penjajah masuk, orang lokal diadu domba. Nah, sampai sekarang terjadi lebih keras lagi adu domba itu. Padahal dia itu kaya-kaya menjadi sangat miskin, sangat terlantar. Karena saking kayanya gitu. Termasuk kenapa dulu Belanda, Portugis menjajah kita, Spanyol dan sebagainya. Karena kita punya kekayaan alam namanya rempah-rempah. Jadi orang Eropa itu kan kalau musim dingin itu kan di bawah 0. Itu satu-satunya bisa menghidupi orang Afrika itu ya rempah-rempah itu. Itu adanya di Indonesia. Itu sangat praktis rempah-rempah itu. Makanya kenapa
Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Spanyol menjajah Indonesia karena rebutan rempah ini. Itu ada inti kehidupan mereka. Tapi udah begitu sampai bertahun-tahun kita dijajah. Tapi setelah itu ditemukan mesin pemanas kan itu. Kemudian ditemukan gas, udah beralih lah. Makanya sekarang pala nggak laku itu, rempah-rempah. Nah itu kemudian terjadi revolusi industri. Nah disitulah ada perubahan-perubahan. Nah sekarang ini ketika BBM minyak itu pernah menjadi raja dunia, alhamdulillah kita pernah jadi anggota OPEC kan, pengekspor minyak. Tapi dalam waktu singkat minyak kita udah habis, tinggal Timur Tengah. Nah, sekarang minyak kejayaan udah runtuh, udah tinggal nanti baterai itu sebenarnya ada di kita, nikel yang sangat kaya itu. Sehingga kita nanti jadi rebutan lagi Amerika dan Cina sekarang. Nah, ini pertarungan ini akan mempengaruhi kita tidak hanya para politisinya, sampai ulama-ulama yang akan dipengaruhi gitu. Makanya hati-hati, nanti pasti Amerika akan datang mempengaruhi kita. Cina akan datang mempengaruhi kita, nanti Saudi datang mempengaruhi, Iran datang mempengaruhi kita. Nah itu kita harus tahu namanya geopolitik. Apa yang maunya Cina, apa maunya Amerika, apa maunya Iran, apa maunya Saudi. Itu nanti yang akan kita hadapi seperti itu. Ya kalau tidak ya kita tidak bisa mengambil sikap dengan tegas, cermat, nggak tahu masalah itu. Jadi kita itu nggak boleh buta masalah. Kita harus selalu cermat melihat perkembangan itu. Nah, ini kan tidak ada dalam pelajaran pesantren gitu. Di kitab tidak diajarkan. Nah itu modalnya udah ada kitab itu, gitu Mutabar itu modal kita. Tetapi modal pengalaman ini yang perlu kita tambahkan di sini, biar tahu peta politik dunia. Nah itu Nabi Muhammad itu hebat sekali. Jadi Nabi Muhammad itu tahu geopolitik, tahu bahwa beliau hidup di padang pasir nggak sendirian. Jadi Nabi itu bukan orang wong desa, temannya orang Badui padang pasir yang jauh dari pusat peradaban. Tapi beliau itu hidup di tengah-tengah imperium dunia loh. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang lahir dari pergesekan politik dunia yang sangat keras. Bayangkan di barat, di utara itu ada namanya kerajaan Romawi. Di sebelah timurnya ada kerajaan Persia. Kemudian di sebelah barat ada kerajaan Habsyi. Kemudian Mesir. Selatan ada kerajaan Yaman yang sangat kuat. Timurnya lagi ada kerajaan Oman dan sebagainya. Tapi yang besar kan super powernya itu ya Persia sama Romawi. Disitulah Nabi Muhammad muncul dengan kekuatan yang luar biasa kan, orang dari padang pasir. Apa yang dilakukan? Nabi melakukan ekspedisi dan juga melakukan akuisisi ke kerajaan sekitar. Maka Nabi kan kirim surat itu ke Romawi, ke Mesir, ke Alexandria, ke Persia. Itu karena beliau tahu geopolitik. Maka seluruh tindakan Nabi didasarkan pada pengetahuan tentang geopolitik. Lalu Nabi aja begitu, ulama nggak mau begitu gitu. Jadi Nabi itu kalau mau perang itu pasti mengirimkan intelijen. Jadi mau perang tahu dulu, ngirim intelijen. Bahkan Nabi sendiri pernah menjadi intelijen, pernah memantau kekuatan musuh. Jadi perang nggak sekedar serang. Nah hebatnya Nabi itu kan selalu menyerang. Jadi padahal kita itu kan bertahan kan itu. Nah, itu namanya pertahanan terbaik adalah menyerang gitu. Nah, itu strategi Nabi begitu, pertahanan terbaik adalah menyerang. Loh, kenapa pertahanan terbaik? Karena Nabi tahu bahwa mereka itu akan menyerang pada hari tertentu, jam tertentu gitu. Kan Nabi punya intelijen, banyak intelijennya gitu. Dia masuk ke musuh, musuh sudah menyiapkan tentara, akan menyiapkan perang pada bulan ini, hari ini jam sekian akan melakukan perang. Sudah dikaji, nah, kita jangan sampai keduluan, maka kita melakukan serangan. Itu namanya defense by offense. Itu strategi perang Nabi begitu. Bukan diserang dulu kita baru balik, itu kalah. Kalau kita dengan alasan kita nggak mau menyerang, kita hanya bertahan, mulai itu salah itu. Ya, kayak dulu kita menghadapi PKI begitu. Jadi kenapa NU menang menghadapi PKI, Islam menghadapi PKI menang itu gara-gara nyerang duluan. Kalau kita nunggu diserang ya sudah mati duluan gitu. Nah itu namanya, itu strategi Nabi juga begitu. Jadi tahu posisi musuh, tahu kekuatan musuh,
tahu kelemahan musuh maka kapan menyerang. Jadi itu ilmu geopolitik, geostrategiknya luar biasa. Belum lagi geokultural ya. Nabi paham betul dengan situasi kebudayaan yang ada di daerah yang akan dimasuki. Dipelajari itu ngutus sahabatnya gitu sebagai intelijen. Itu ilmu sangat penting. Jadi jangan sampai ulama sebagai pewaris Nabi itu meninggalkan strategi Nabi itu. Pengetahuan Nabi itu sudah luar biasa, itu perlu kita pelajari. Tidak hanya dari sudut ubudiyahnya saja, tapi juga sudut harokahnya. Jadi harokah Nabi itu seperti itu. Bagaimana tahu kondisi dunia saat itu. Jadi Nabi Muhammad itu memang Nabi luar biasa, lahir di tengah kekuatan imperium seperti sekarang ini gitu. Maka seandainya ada Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad, pasti akan lahir Nabi besar sekarang ini. Tapi Nabi sudah ditutup dengan Nabi Muhammad, ya kita tinggal melanjutkan misi beliau. Ya, sampean semua sebagai pewaris Nabi inilah yang harus menghadapi kekuatan besar. Jadi diramalkan bahwa lanjut. Nah ini, jadi kalau kita ini melakukan baksul masail itu harus hati-hati ya. Karena situasinya banyak tadi itu kalimatul haq itu wal batil itu banyak sekali. Jadi kalau ada suatu dari baksul masail itu dilihat dulu. Dari mana asal masail? Ini isunya yang bawa siapa ini gitu. Harus kita tahu dulu gitu. Kok tiba-tiba kita disuruh diskusi tentang aid gitu. Bahaya aid gitu. Dan diskusi tentang apalagi gitu. Gender. Kita tiba-tiba disuruh diskusi tentang jihad gitu. Ini siapa sponsornya gitu. Kita harus cari dulu gitu. Itu kan barang bagus semua itu. Nah, setelah itu jelas clear siapa yang mengubarkan isu ini. Kalau itu nggak clear jangan dibicarakan gitu. Jangan dilanjutkan. Karena apa? Anda akan jadi kaki tangan gratisan gitu terhadap provokasi bisa ini para pedagang ya, pebisnis, bisa juga politisi atau bisa juga apa kelompok-kelompok subversi gitu. Nah, itu harus hati-hati. Asal masa ditelusuri dulu itu dari mana gitu. Kalau clear bahwa itu urusan kita, ya udah kita jalankan. Kemudian melakukan tahlil masail. Kita analisis. Kita analisis misalnya soal demokrasi, soal HAM, soal gender itu kita analisis apa sih manfaat dan mandorotnya untuk kita. Kemudian kalau itu mandorot, bagaimana ini mandorotnya kita eliminir sehingga yang ada tinggal maslahahnya gitu. Misalnya soal demokrasi, soal gender tadi itu, bagaimana yang batil-batilnya itu dihilangkan, tinggal hak-haknya saja gitu. Ini perlu. Maka nanti ibu-ibu ini yang kalau aktif di gender nggak apa-apa, tetapi gender kita harus perspektifnya harus Islam. Jangan gender dalam perspektif Barat, itu liberal, ateis ya, liberal dan sekuler, karena itu sekuler ya, tidak mengenal agama. Maka mereka kerudung itu dianggap pengekangan, itu harus dihilangkan gitu, gender menurut mereka itu. Kemudian pemisahan tempat duduk itu juga itu diskriminasi itu harus dihilangkan dan sebagainya. Kemudian belum lagi hak yang lain ya itu. Namanya berbeda kok disamakan itu juga pemaksaan juga. Secara naluri ya, secara karakter kan perempuan laki-laki kan ada bedanya gitu. Kalau disamakan kan berarti itu memaksakan itu. Yang laki-laki sudah jadi perempuan, perempuan sudah jadi laki-laki itu. Karena nggak bisa gitu. Nah, makanya kemudian mereka memperkenalkan LGBT itu. Karena mereka tidak nyoba ini. Dan di sini kita harus hati-hati. Karena apa? Di baksul masa ini ada namanya dulu itu perlindungan terhadap aid itu. Dulu korban aid itu kan didiskriminasi kan itu, diisolasi. Pokoknya orang kalau udah kena aid itu disingkirkan dari masyarakat biar tidak menular, itu kan. Kemudian juga dia diisolasi, namanya jelek dan sebagainya. Kemudian ada program dari sana itu namanya program peduli aid. Jadi orang yang kena aid itu disantuni, gitu dan sebagainya. Nah itu, ya tiba-tiba ternyata aid itu kan muncul dari tadi itu kawin sejenis kan itu, muncul dari kawin sejenis itu, muncul penyakit yang sangat berbahaya itu. Nah kemudian aidnya ditanggulangi, tetapi kawin sejenis kok difasilitasi gitu. Makanya sekarang ada undang-undang yang LGBT itu. Jadi undang LGBT itu udah masuk prolegnas loh itu. Jadi sama sebagai calon harus hati-hati. Itu DPR tinggal mengesahkan itu. Karena ini kewajiban, bagian dari HAM itu, LGBT. Jadi pemerintah di dunia yang demokratis itu semua harus
ratifikasi undang-undang pengesahan LGBT. Kalau ada negara tidak mengesahkan undang-undang itu masih melanggar HAM. Dan nanti tidak akan dapat bantuan. Indonesia masih melanggar HAM ini. Ada orang LGBT kok nggak boleh gitu. Kami sendiri nggak boleh itu melanggar HAM itu. Itu harus dilakukan, dibongkar itu. Dan undang-undang disetujui oleh mayoritas Pak. Kalau itu dibahas DPR, bobol itu. Pasti akan disahkan. Karena Pak, dasar HAM-nya sangat kuat itu. Dananya juga sangat kuat. Karena ini kewajiban dari PBB itu. Jadi kalau orang tidak mau mengesahkan undang-undang LGBT ini melanggar aturan PBB, siapa berani gitu? Pemerintah tentu nggak berani. DPR apalagi gitu. Makanya kita ini sebagai umat Islam harus bersatu menghadapi itu. Nggak boleh. Itu kemungkaran gitu. Makanya kita harus punya kekuatan cadangan di luar DPR dan pemerintah. Karena itu akan dipaksakan. Kalau pemerintah kan nggak berani melanggar PBB itu. Nanti bisa kena sanksi. Nah kalau kita umat Islam kan nggak kena itu. Makanya dilawan. Nah itu di situ. Pertama itu melindungi aib, kemudian yang kedua dilindungi pelaku itu. Jadi orang kawin sejenis itu bukan penyimpang. Kalau bukan dianggap penyakit itu. Enggak, bukan penyakit. Itu memang orientasi udah begitu gitu. Dan itu harus kita beri hak gitu. Nah, harus seperti yang lain-lain gitu. Harus kita lindungi. Dan banyak kita dulu yang terjebak pada isu itu. Makanya begitu orang-orang agamawan pada menolak undang-undang LGBT itu, mereka yang kasih sponsor, loh kalian gimana sih? Gitu. Sudah dibiayai miliaran, kok nggak konsisten sekarang menolak LGBT gitu. Jadi kita itu sebenarnya udah kemakan itu. Baik Muhammadiyah, NU-nya, mungkin MUI-nya juga kali, saya nggak tahu gitu. Sudah terlanjur menyetujui pelindungan AIDS itu, padahal itu ujung-ujungnya LGBT gitu loh. Nah, karena ketidaktahuan kita tentang geopolitik, maka kita terjebak pada isu yang sangat merugikan, bertentangan dengan syariat Islam. Padahal itu keputusannya dari ulama begitu. Ini kan karena kita tidak cermat tadi itu mengikuti geopolitik seperti yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Ini asal masalahnya dari mana? Kan harus kita teliti. Gitu. Dan lebih mengerikan lagi, kenapa? Kata orang-orang di bawah itu, saya kemarin ke Jawa Tengah, di sebuah kota itu, ternyata untuk mencari pelacur ya perempuan itu jauh lebih susah ketimbang mencari gigolo gitu. Jadi kalau ada orang gay itu mau cari pasangan lebih mudah daripada orang yang heterosex mau cari pasangan perempuan itu. Artinya saking besarnya di bawah permukaan kita ini, di mana LGBT itu sudah berjalan sangat luar biasa gitu. Nah, karena apa? Ini kan ternyata bukan lagi penyimpangan atau alami, tapi direkayasa, diajarkan. LGBT itu diajarkan, dikembangkan. Kenapa? Dulu kita ini tahun 70-an itu ada namanya KB. Tahu KB ya? KB itu adalah kebijakan Amerika pasal 200 lah gitu. Dikeluarkan oleh namanya Henry Kissinger gitu. Waktu belum Menteri Luar Negeri. Ada nama itu. Kemudian itu karena dunia itu kebanyakan penduduk. Apalagi berkembang penduduknya dari Asia gitu. Kulit berwarna ini kan penduduk dianggap tidak berwarna tidak berguna lah gitu. Beda dengan kulit putih yang ras tinggi. Ini yang ras rendah ini kok tumbuh luar biasa ini, kenapa ini? Bahaya ini gitu. Ini kan bisa menghabiskan pangan dunia ini gitu. Lalu diadakan itu pasal 200 dalam undang-undang di Amerika sana itu namanya pembatasan penduduk itu depopulasi itu. Kemudian diterapkan seluruh dunia. Dulu kalau orang mau minta bantuan luar negeri utang itu harus mau melaksanakan KB dulu. Gitu. Kalau ada KB barulah gitu dilaksanakan. Kalau nggak mau KB nggak boleh pinjam gitu. Ya menarik dipaksakan ke kita dan kita dipaksakan menerima kan kita itu lagi bangkit dari orde lama orde baru butuh tangan, ya kita adakan KB. Lalu yang menarik Vatikan menolak. Jadi orang Katolik itu haram hukumnya KB Pak. Sampai sekarang gitu. Kenapa haram? Bukan karena haram melakukan itu, tapi sebenarnya diharamkan itu politiknya itu loh. KB itu dalam rangka depopulasi itu. Gitu. Nah, kalau orang Katolik KB aja lah gitu, atas kehendak sendiri gitu. Nah, itu juga perdagangan alat kontrasepsi, ya spiral, obat-obatan, macam-macam itu. Ini perdagangan kayak gitu itu
Jadi sudah penduduknya udah berkurang, kemudian dia jual obat dan sebagainya. Nah, ternyata itu ya masih berkembang juga ini. Penduduk dunia itu makin hari makin besar juga. Makanya dikasih cara bagaimana mereka itu tidak punya anak. Bagaimana? Pertama tidak kawin. Kedua apa? Diharuskan kawin sejenis, biar nggak punya anak. Gitu. Gimana punya anak? Kawin sejenis perempuan, kawin perempuan lagi sama lagi nggak punya anak. Gitu. Itu terjadi depopulasi. Makanya kenapa negara maju, Jepang, Singapura, Belanda itu kan nggak bisa penduduk. Nggak ada anak muda itu. Sana kalau Singapura mau melahirkan itu dibiayai. Begitu hamil aja sudah dibiayai. Nah, itu terjadi seperti itu. Nah, kemudian terakhir dengan cara seperti itu, jadi dalam rangka depopulasi juga ini. Makanya harus hati-hati itu. Dan kawin sejenis itu kan diajarkan. Dulu saya pernah ada itu sebuah perusahaan airline di Indonesia. Kalau masuk situ, ternyata isinya LGBT. Jadi orang masuk itu harus LGBT. Misalnya sampean orang normal masuk ke perusahaan pesawat terbang ini. Nanti dalam waktu sebulan 2 bulan Anda sudah tidak sudah suka sejenis gitu. Walaupun jenis lain juga masih suka gitu. Tapi sudah diajarkan, ditradisikan itu. Atau kalau di Indonesia sampean masuk aja ke salon itu ya. Masuk salon itu, Anda orang normal masuk salon. Ya tiba-tiba nanti berapa bulan itu udah jadi itu. Artinya bisa dikondisikan gitu. Orang jadi kawin sejenis itu bisa dikondisikan, ditradisikan, tradisi. Nah, itulah yang sedang diajarkan oleh Badan PBB UNDP itu. Itu diajarkan. Apa untuk depopulasi tadi itu, biar nggak punya anak lah gitu. Nah, kemudian ternyata apa? Kita baru tahu Pak, ternyata ini juga kenapa orang begitu dididik menjadi LGBT kok cepat sekali. Karena makanan. Jadi begitu kita makan padi ya, dulu kita kan nenek moyang kita punya padi apa itu, ada padi kretek, ada merambu apa, itu kan sudah dihilangkan itu. Kita dapat padi dari luar itu ya. Artinya padi luar itu adalah padi LGBT. Jadi padi yang dikawinkan laki-laki sama laki perempuan sama perempuan. Maka orang yang makan padi itu, yang kita makan tiap hari itu kan padi bikinan apa itu? Perusahaan nama Monsanto atau Cargill itu, yang bikin padi. Itu udah direkayasa genetika itu di situ. Makanya kenapa orang modern ini begitu mudah jadi LGBT? Karena sudah diatur di makanannya itu. Makannya udah diatur. Sudah dikasih glukosa tinggi, dikasih ini, termasuk dikasih gen yang sifatnya LGBT itu. Makanya kenapa orang biasa itu begitu mudah di LGBT, karena makanannya dari gen kita udah ada gen-gen LGBT gitu loh. Itu hebatnya Yahudi itu begitu Pak. Makanan kita aja diatur. Makanya kita ini harus kembali ke padi yang kita makan zaman dulu. Itu padi yang masih murni, tidak ada racunnya itu. Ya, padi yang itu petani dulu. Nah itu sudah dihabiskan. Dulu revolusi hijau tahun 70 itu kalau ada orang yang nanam padi selain IRPB dan sebagainya yang dari Amerika dibabat. Karena ini jadi sarangnya wereng. Nah, waktu itu saya masih kecil itu ingat padi orang tua saya itu udah mau panen Pak, dibolosir itu. Karena ini jadi biangnya wereng nanti itu. Dihabiskan. Habis itu seluruh benih padi nasional itu hilang Pak, nenek moyang kita itu. Alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan orang ya, punya padi zaman dulu. Usianya 250 tahun. 250 tahun. Yang kemarin sudah ditemukan dan itu bisa ditanam. Jadi padi yang sudah 250 tahun itu bisa ditanam. Nah itu nanti, itu yang akan jadi makanan kita itu nanti itu. Biar kita sehat, cerdas, orangnya tinggi-tinggi, juga tidak LGBT gitu. Nah, jadi kita memang sudah direkayasa diri kita ini, apalagi Anda yang lahir Orde Baru pasti itu berasnya LGBT semua lah. Kalau saya kan masih lumayan, masih dulu makan beras asli. Nah, ini ya ulama itu harus tahu yang gitu-gitu ya, bagaimana hidup kita ini sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga kita harus tahu bahwa kita ini menghadapi problem ini. Nah, disitulah baru ketika perusahaan sudah clear, ini perusahaan apa, dari mana, kemudian dianalisis, dan setelah ketemu analisis baru kita boleh bersumpah ini haram atau mubah atau wajib kan itu.
Nah, setelah itu. Tapi kalau sudah barang dari sana itu nggak perlu dibahas, ditinggalkan aja itu, nggak perlu repot bersama saya. Walaupun halal dianggap tidak penting aja. Walaupun sudah jelas apa soal wajib misalnya ya nggak usah, karena itu tujuannya bukan baik, tapi tujuannya adalah untuk menjebak itu. Ya. Saya kira itu. Nanti ini apa? Biasanya ada break ya? Atau enggak kita ada yang mengajukan pertanyaan, silakan. Sambil apa nanti kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya sama dulu. Singkat aja ya.